Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan olehnya. Salawat serta salam telah tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'un tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Darun Najah, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia Universitas Darun Najah, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Universitas Darun Najah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa lolos administrasi dan mengikuti micro teaching berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kepada materi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai silabus kewirausahaan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai pendahuluan, di mana subbab pokok bahasannya yang pertama ada hakikat kewirausahaan, pengertian kewirausahaan, landasan kewirausahaan, alasan berwirausaha, dan belenggu kewirausahaan. Untuk bab kedua, yaitu mengenai profil dan ciri-ciri wirausaha yang berhasil, di mana subpokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua prinsip-prinsip entrepreneur, yang ketiga prinsip orang sukses dan karakteristik pebisnis Jepang. Selanjutnya yang keempat adalah profil dan ciri wirausaha berhasil. Selanjutnya bab yang ketiga ada kepemimpinan, di mana subbab pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian kepemimpinan, yang ketiga mengukur tingkat kepemimpinan, yang keempat pemimpin yang ideal, yang kelima ciri-ciri pemimpin yang efektif, yang keenam ada gaya kepemimpinan, yang ketujuh ada tipe kepemimpinan, yang kedelapan keterampilan kepemimpinan, dan yang kesembilan adalah memimpin dan memotivasi orang lain. Selanjutnya bab yang keempat yaitu mengenai kepercayaan diri, di mana subbab yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian kepercayaan diri, yang ketiga faktor yang memperkuat kepercayaan diri, yang keempat ada faktor yang memperlemah kepercayaan diri, yang kelima pengembangan kepercayaan diri, yang keenam ada langkah membangun rasa percaya diri. Kemudian bab yang kelima adalah pengembangan daya inisiatif, di mana subbab pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian inisiatif, yang ketiga pentingnya daya inisiatif, yang keempat pengembangan daya inisiatif. Yang keenam ada pengembangan kreativitas, di mana subbab pokok bahasan yang akan dibahas ada yang pertama pendahuluan, yang kedua ciri-ciri orang yang kreatif, yang ketiga penghambat kreativitas, yang keempat pengembangan kreativitas, yang kelima metode berpikir kreatif, yang keenam refleksi. Selanjutnya ada yang ketujuh, bab ketujuh adalah manajemen waktu, di mana sub pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua mengevaluasi penggunaan waktu, yang ketiga penyitaan waktu terbesar, yang keempat mengelola waktu secara produktif. Kemudian yang kedelapan mengambil keputusan, di mana subbab pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian dan jenis keputusan, yang ketiga kondisi pembuatan keputusan, yang keempat unsur-unsur keputusan, yang kelima proses pengambilan keputusan, yang keenam pedoman pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengembangan usaha kecil dan menengah, bab ke-9. Yang pertama subbab pokok bahasan mengenai pendahuluan, yang kedua pengertian usaha kecil dan menengah, yang ketiga potensi dan peluang pengembangan UKM, yang keempat kelemahan dan hambatan. Selanjutnya yang kelima ada sasaran pengembangan, yang keenam program pemberdayaan UKM, dan yang ketujuh adalah saran untuk kebijakan. Selanjutnya bab ke-10 yaitu memilih jenis kepemilikan, bentuk dan cara memulai usaha, di mana yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pilihan jenis usaha, yang ketiga kepemilikan perusahaan, yang keempat ada pilihan bentuk hukum perusahaan, dan yang kelima pilihan cara memulai usaha. Mungkin itu adalah materi kuliah kewirausahaan yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan. Untuk selanjutnya yang materi pertama yang akan dibahas adalah mengenai hakikat kewirausahaan. Pendahuluan yaitu hakikat kewirausahaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hakikat kewirausahaan. Pemahaman dan penghayatan yang mendalam mengenai suatu pekerjaan yang digeluti merupakan sesuatu yang mutlak yang dilakukan oleh setiap orang dalam mengembangkan profesinya masing-masing. Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman dan penghayatan yang mendalam mengenai suatu pekerjaan atau profesi yang digeluti, maka bagi dia, bekerja itu hanya bermakna untuk mendapatkan sejumlah uang. Dengan demikian, konsekuensi yang diterima adalah hanya memperoleh kepuasan dari sejumlah uang yang diterima tanpa memperoleh kepuasan dari proses ataupun hasil yang dilakukannya. Apabila kepuasan hanya diperoleh ketika mendapatkan uang, maka akan mendorong yang bersangkutan menjadikan uang sebagai tujuan dari semua proses yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pada gilirannya tidak menutup kemungkinan dengan tanpa disadari dan akan menjadikan dia sebagai budak uang. Padahal pada hakikatnya bekerja itu merupakan fitrah manusia, di mana seharusnya ketika ia bekerja yang akan diperoleh adalah kepuasan dari sejumlah uang dan juga memperoleh kepuasan dari proses apa yang telah dikerjakannya. Seorang pembisnis dengan tidak mengenyampingkan kepuasan akan keuntungan yang besar, ia akan merasa puas apabila mampu memberikan layanan yang baik kepada konsumen, apabila mampu memenuhi harapan-harapan dari para konsumen, dan ia akan puas ketika melihat para karyawannya dibayar dengan upah yang sangat layak. Ia juga akan puas karena dapat memanfaatkan sumber daya bahan baku yang tidak berharga menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Juga akan merasa senang karena bisa bersilaturahim dengan berbagai pihak serta kepuasan-kepuasan lainnya. Kemudian seorang dosen akan merasa puas ketika dalam proses belajar mengajar dapat menyampaikan materi kuliah dengan cara-cara yang baru, terjadi komunikasi dua arah, dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Kemudian berakhir dengan adanya pemahaman para peserta kuliah terhadap topik yang dibahas. Akan merasa puas ketika peserta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan dengan lulus dengan nilai yang memuaskan, akan puas ketika mendengar dari para stakeholder bahwasanya para lulusan dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik di dunia kerja dan mendengar bahwa ilmu yang dipelajari betul-betul bermanfaat di kehidupan bermasyarakat. Agar kondisi-kondisi tersebut dapat tercapai, oleh karena itu harus betul-betul menghayati dan mencintai apa yang menjadi pekerjaan atau profesinya. Oleh karena itu, walaupun dalam keadaan sulit untuk mencari pekerjaan seperti sekarang ini, tetap seorang calon pekerja harus berusaha sampai mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan hati nuraninya. Melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan hati akan terasa ringan, namun apabila mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai ataupun dibenci, maka akan terasa berat. Maka cintailah apa yang dikerjakan. Kerjakanlah apa yang dicintai, namun apabila sudah terlanjur mendapatkan pekerjaan yang tidak dicintai, maka cintailah apa yang dikerjakan. Jadi dalam rangka untuk pengembangan profesinya, setiap orang di samping harus memahami dan menghayati mengenai profesi atau pekerjaannya, maka harus memahami dan menghayati pula mengenai kewirausahaan. Menurut Robert T. Kiyosaki, berdasarkan kepada pekerjaannya untuk mendapatkan uang atau profesinya, seseorang dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada pegawai, yang kedua ada pekerja lepas, yang ketiga pemilik bisnis, dan yang keempat adalah investor. Kuadran yang pertama itu adalah pegawai. Pegawai merupakan mereka-mereka yang mendapatkan uang dari hasil melalui bekerja kepada orang lain atau pihak lain, di mana mereka ini sangat bergantung dan sangat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pihak lain, yang termasuk ke dalam kuadran yang pertama atau pegawai ini ada yang pertama para kuli bangunan, operator mesin, pelayan di restoran, dan lain sebagainya. Biasanya mereka adalah orang yang kurang uang dan juga kurang waktu. Selanjutnya, kuadran yang kedua itu adalah pekerja lepas. Pekerja lepas adalah mereka yang tidak bergantung terhadap orang lain, di mana mereka memiliki pekerjaannya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat menentukan sendiri berapa tarif pendapatan untuk pekerjaannya, dan mereka dapat menentukan sendiri apakah mereka akan bekerja ataukah tidak. Dengan demikian, mereka akan dihadapkan pada konsekuensi di mana berhenti bekerja dan berhenti pula pendapatannya. Dengan demikian, mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan ketika mereka dihadapkan pada kondisi berlibur atau bekerja, maka berhenti bekerja. Maka ketika mereka berlibur dalam jangka waktu yang lama, mereka akan menemukan ketika kembali pulang ke rumah usahanya berada dalam keadaan kondisi bangkrut. Biasanya pekerja lepas ini yang termasuk dalam kondisi pekerja lepas, yang pertama ada konsultan, yang kedua ada pengacara, yang ketiga akuntan, dokter, dan biasanya mereka adalah orang yang sedikit uang dan juga sedikit waktu.
Kemudian yang ketiga adalah pemilik bisnis. Pemilik bisnis ini sangat bertolak belakang dengan mereka yang ada di kuadran 2, yaitu pekerja lepas, di mana pemilik bisnis ini mereka lebih suka menggunakan orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya dibandingkan mengerjakannya sendiri, karena mereka mengatakan bahwasannya jika orang lain bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, mengapa harus dikerjakan sendiri. Nah, biasanya mereka itu lebih suka untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berada pada kuadran yang pertama pegawai, kuadran yang kedua yaitu pemilik pekerja lepas, dan kuadran yang keempat investor. Biasanya mereka adalah orang yang memiliki banyak uang tetapi memiliki sedikit waktu. Terus kemudian yang keempat adalah investor. Investor merupakan tempatnya orang kaya, di mana uanglah yang bekerja untuk mereka. Di mana kondisi ini adalah kondisi yang begitu menyenangkan, karena sebab tanpa bekerja uang datang sendiri. Inilah yang disebut dengan pendapatan pasif. Orang akan mencapai kematangan ketika pendapatan pasif lebih besar dibandingkan dengan pendapatan aktifnya. Dan orang yang pada kuadran 4 ini, mereka adalah orang yang memiliki banyak waktu dan memiliki banyak uang. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa puas berada pada posisi kuadran pertama, melainkan harus bergerak terus maju menuju kepada kuadran keempat, yaitu di mana kondisi uang bekerja untuk kita, di mana yang berawal kita bekerja untuk uang, menuju pada kondisi uang bekerja pada kita, atau minimalnya kita bisa berpijak bukan hanya pada satu kuadran, melainkan pada bertahap kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan untuk mencapai sampai kuadran keempat, maka itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, dikarenakan hanya bisa dilakukan oleh para entrepreneur. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ketauladanannya bahwa beliau sejak kecil sudah bekerja kepada orang lain, kemudian bekerja sendiri, kemudian menjadi pemilik bisnis, dan pada akhirnya menjadi investor. Oleh karena itu, bagi para calon entrepreneur seharusnya bukan saja mengetahui dan mengerti mengenai entrepreneurship sangat dibutuhkan oleh seorang pembisnis, akan tetapi lebih jauh lagi dituntut untuk mempunyai pemahaman dan penghayatan yang mendalam mengenai kewirausahaan, yang merupakan sebuah sikap positif yang harus mendarah daging pada setiap orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah kewirausahaan pertemuan sekarang. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, dicukupkan sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.